yang membuat orang itu rusak, hancur, itu bukan hanya karena 3 perkara sebagaimana yang dikatakan dulu, harta, tahta, dan wanita. Tetapi hari ini tambah satu, kuota juga menjadi yang menghancurkan seseorang. Mungkin orangnya lebih ramai orang nonton atau buat lewat HP, lewat media sosial, baik itu YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter. Lebih ramai gebuat renan ketimbang gebuat bagurai. Urat malai ka putuh, habis urat malai. Kadang-kadang ika urang cik hai dijut, ika keluarga hai dijut goyang lagian. Tetapi di media sosial yang bisa dilihat oleh seluruh penduduk dunia, boy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian hadis arba'in. Pada hari ini kita bacakan hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, profil Abu Hurairah sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Qala, beliau mengatakan, barakallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni, dari keindahan atau kebaikan, islamil mar'i, Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain daripadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah ini, ya, pensyarah hadis arba'in ini menjelaskan bahwasanya tidak disebutkan di sini di antara kesempurnaan iman, tetapi dijelaskan di sini di antara keindahan Islam. Artinya bukan merupakan suatu syarat untuk sempurnanya iman orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tetapi ini bagian daripada keindahan Islam seseorang, ataupun dengan bahasa lain, ini merupakan
bagian dari kesempurnaan Islam pada seseorang muslim. Bagaimana keindahan dan kesempurnaan tersebut bisa dicapai dengan sudah ada pada dirinya sebuah sifat meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Jadi kalau kita lihat ya, hari ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, wa tawasau, kemudian mereka saling menasihati, bil haq, tentang atau terhadap kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan juga saling menasihati tentang kesabaran. Kalau kita pahami dari ayat Allah ini, semakin lama pergeseran waktu, pergeseran tempat, pergeseran masa dan generasi, maka waktu ini seolah-olah sangat cepat berlalu. Mungkin menyawai masa-masa ubud tu, terasa sang wate cukup trip dari lehu subuh, kemudian lehu, dari lehu bata perhasa trip tak wate, gejak wate trip tak. Kenapa? Karena orang-orang dulu, urung-urung syik kita nyawai, mereka menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang memberikan manfaat bagi dirinya dan juga manfaat bagi orang lain. Dari bengah, jadi bengah kan balik sembahyang subuh, yang segala sembahyang subuh kali ke mana? Kemudian solat subuh, setelah subuh ya, geduk si'ah ke meratib dengan wirid yang sudah biasa beliau lakukan. Kemudian pagi-pagi benar ya, bengah-bengah getebit kami jauh belang, lehu jauh belang gawa ke istirahat si'at, atau ya tu rangkang inan ke sembahyang duha, lehu sembahyang duha gelanjut dalam terun belang. Artinya waktu yang digunakan oleh orang-orang yang terdahulu, urung-urung syik dan nyawai, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Tapi hari ini coba lihat, banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ne bayangkan geduk bak kedai kopi, mulai pukul 7 bengah, leho baru berangkat. Yang kang ya semayang, ya wo, ya berjubu. Leho geduk lam, pukul 2, nyan asa-asa lewat kedai bedah hotel karap hidup kedai kopi. Yang kopi cuma sabah gelas, harga 5 ribu. Nyampi bayu igap. Nah, dua nampu kalan TV. Bahkan tayangan-tayangan di televisi, banyak kedai-kedai kopi, coba dilihat, terkadang mengumbar orat untuk ditonton bersama, putar film ya mbak. Anak miat inan, kadang-kadang roh melintai siapa dengan tuan, 3 nonton film, sabah judul, sabah siaran, nonton sinetron piuronyo hana yang bermanfaat, tidak bisa memberikan gambaran dan contoh akhlak yang baik terhadap generasi. Maka hal ini adalah salah satu hal yang dikatakan oleh Rasulullah, berarti Islam kita ini belum indah, belum benar, belum mendapatkan keindahan. Di lain halnya nyan urung duha, anak muda pisabah model. Coba lihat, hari ini kita sedang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Apa itu? Media sosial. Dari bengah tak cek HP, buka WA, komen pupu yang hana perle,
Oh, dah cek WA, cik gaknyan saya komen dari bunga hampir teput. Sang tugas gaknyan operator WA, operator WhatsApp. Takun admin bak grup yang kan admin pilih gaknyan berhabah. Berita-berita kalau mi-share le serambi awai gaknyan berdamang. Hari ini kita ingin melihat manfaat yang dapat kita berikan terhadap handphone atau media sosial yang kita gunakan ini apa? Oh, seandainya media sosial ini kita gunakan untuk watawasau bil haq, menjelaskan tentang saling menasihati tentang kebenaran, silakan, tidak apa-apa. Tak jelaskan yang betul yang tak klarifikasi terhadap sebuah berita yang hoaks, tak klarifikasi terhadap sebuah fitnah yang menimpa para ulama, itu silahkan, tidak apa-apa. Kita menjelaskan ilmu yang benar kepada orang, gunakan media sosial ini sebagai alat untuk menyebar kebaikan, untuk kita jadikan ini sebagai amalan sunnah jariyah. Bagaimana sunnah yang jariyah? Sunnah yang pahalanya bisa mengalir dengan kita kirimkan kajian-kajian yang bermanfaat, kita kirimkan pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid yang mungkin orangnya lebih ramai orang nonton atau buat lewat HP, lewat media sosial, baik itu YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, lebih ramai gebet renan ketimbang gebet bagurai. Cuman untuk tak bersapat urang bak semijit bupunoh lagi bak Islamik, tak bersapat bupunoh tak kauri molet sang hampunoh, tak sia kameng hampunoh. Tapi punya bak grup, bak media sosial, terkadang hana perle ya mbah hana perle cik ka gebuka gerog awai gebu teblet mata wate bengah nyan foile gebuka mbah. Maka watawasau bil haq bisa kita gunakan lewat media sosial. Kemudian juga watawasau bis sabr, agar kita tidak merugi maka diperintahkan saling menasihati tentang kesabaran, apalagi di masa-masa pandemik ini. Ya, beberapa sahabat kita yang terkadang baru tajib kupi oronyo tinggal kagua Allah, apakah itu karena pandemi atau bukan, wallahu alam, itu hanya asbab, akan tetapi itu sesuai dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dapat memfungsikan, yang pertama waktu, yang kedua kuota yang ada di HP. Maka uronyo yang membuat orang itu rusak, hancur, itu bukan hanya karena 3 perkara sebagaimana yang dikatakan dulu, harta, tahta dan wanita. Tetapi hari ini tambah satu, kuota juga menjadi yang menghancurkan seseorang. Alhamdulillah kalau kuota yang dia gunakan, kuota internet itu untuk kebaikan, tak share pengajian dan lain sebagainya yang lagi ada buka, alhamdulillah bermanfaat. Nyota buka Facebook, hanam tak depu-depu api dalam Instagram pimenan, hana depu-depu api dalam. Akhirnya yang kita terima dari kuota tersebut adalah dosa yang sangat besar. Dan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, wate matele kitanya terkadang menyorong lain ketika mati, ketika gua ba Allah, idza mata bnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah segala amalannya, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang gejuk bak pendidikan agama, gejuk bak dayah, dihafai Al-Quran, dimurno fikih, dimurno tauhid, dimurno tasawuf, akhlak, sehingga menjadi bekal bagi dirinya dan menjadi harta yang akan terus mengalir bagi orang tuanya sebagai pahala jariyah.
Tapi uronyo yang lekan pahala jariah, tetapi dosa jariah. Pakiban dosa jariah, sebuah berita yang kita sebarkan dan berita tersebut tidak benar adanya, akan tetapi sebuah kebohongan hanya ingin kita terkenal gara-gara berita tersebut, maka ketika mati le getanyo nyan mantang mengalir dosa. Anak-anak mudi-mudi je no, muda-mudi punai ken TikTok yang pah badule ta tok-tok. Coba lihat, urat malai ka putuh, habis urat malai. Kadang-kadang ika urang cik hai dijut, ika keluarga hai dijut goyang lengan. Tetapi di media sosial yang bisa dilihat oleh seluruh penduduk dunia, boy, hari ini banyak orang ingin meningkatkan viewer, follower, supaya mendapatkan keuntungan. Untuk apa? Biar jadi apa namanya? Selebgram. Hotel kalam damahgram. Menjadi selebgram, menjadi TikToker. Ita mengpeng begah terkenal, le viewer. Ingat, ketika kita menadahkan aurat kita di hadapan manusia, setiap mata yang memandang, maka akan mengalir dosa tersebut kepada orang yang membuka aurat dan bahkan menyebarkannya di media sosial. Itanya di YouTube aib, di YouTube aurat, tetapi nyo tak upload aurat. Wate mate hana putuh lom desa, mantang mengalir desa, le getanyo selama video getanyo mantang dikalan legap, mantang dinikmati legap, aurat getanyo mantang dinikmati legap. Banyak hari ini orang-orang ingin meningkatkan gaya hidup dengan menurunkan harga diri. Cukup je urung perlu gaya udah bertinggi. Ya, tok baju yang mahal. Pakai tah menyokan dari Perancis hanjut, Mesir dari Perancis. Menyokan kulit buaya hanjut. Tetap baru kulit buaya. Yang menyaudik buaya pajuh cok kulit drone pakai getah le buaya ke ban. Harunya ilu haru ketat, arat, bulat. Hotel dekalan lagi yang bungkuh timpan. Hari ini ketika kita ingin meningkatkan gaya hidup, terkadang banyak orang merendahkan harga dirinya. Pakiban harga diri direndahkan? Seharusnya yang menikmati keindahan tubuh seorang wanita itu adalah suaminya yang sah dengan akad nikah dan mahar yang diberikan, berharganya seorang wanita. Tapi uronyo tatabarrajna tabarrujal jahiliyah, mandum kalage pekateun urang jahiliyah, urang inang masa jahiliyah. Kiban urang inang masa jahiliyah, urang inang masa jahiliyah aurat hana ditop, bak jaro di bawah geliung, bak aki di bawah geliung, dipakai minyak wangi yang semerbak harum mekebah dilikat, kemudian watai dijak diketik-ketik aki sehingga ditepu. Oh katrok sinangnya, oh katrok sinang je kai mutu tu geliung kaki. Maka ini dinamakan dengan tabarrujal jahiliyah, uronyo lebih parah daripada jahiliyah. Cidakalan. Maka terlindungi anak getanyo, keluarga getanyo daripada musibah TikTok, daripada musibah Instagram. Kemajuan teknologi bukan untuk kita salah gunakan, bukan juga kemajuan teknologi ini kita tolak, tetapi kemajuan teknologi ini kita gunakan pada sisi yang bersifat positif, yang bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diriwayatkan di dalam kitab Suhuf Syed dan Ibrahim alaihi wassalam,
Di antara orang-orang yang terbaik perkataannya adalah yang sedikit tetapi bermanfaat. Perbuatannya lebih banyak daripada apa yang dia katakan. Perbuatannya lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka tak gunakan watel katanya dalam siuro 20 jam, tak usahkan waktu yang kita buang tersebut, yang kita lewati tersebut adalah waktu-waktu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan manfaat bagi orang lain. Minimal waktu yang kita gunakan tersebut tidak bisa menjadi mudarat bagi orang lain. Nyo manfaat kahana, mudarat cukup raya. Manfaat hana pukul kedra te apa lagi gegap, tetapi yang na membawa mudarat kepada orang lain. Maka di antara kita menggunakan dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, bermanfaat bagi kita untuk keindahan Islam yang ada pada diri kita adalah dengan sedikit berbicara. Ya, baik letak pegah haba. Hang bila pegah haba. Letak pegah haba le salah. Letak iam ka hana betul tetapi hana salah. Maka dikatakan kepada Luqmanul Hakim, ketika Luqman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ataina Luqmanal hikmata, Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Ketika dikatakan kepadanya, wahai Luqman, bagaimana engkau bisa mencapai martabat ini? Kenapa? Bagaimana engkau bisa mencapai martabat yang luar biasa? Apa yang beliau katakan? Qala sidqul hadith. Berbicara itu yang benar. Wa adaul amanah. Jalankan amanah. Wa tarku ma la ya'nini. Dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku, yang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan diriwayatkan daripada Abu Ubaidah, daripada Hasan, dari Allamah Aradullah, dari seorang hamba, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah hana gepremun ke sira hamba, ya, tanda-tanda Allahnyo hana getem perumun ke gedanyo adalah getinggalkan gedanyo di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi wate gedanyo abeh hanam ho, yang berarti menyokal lagi nyan le gedanyo watenyo hana menentu, hana manfaat, lewat watenyo hana memberikan manfaat kedra dan ke orang lain, tetapi metamah desa ke gedanyo yang hana metamah cit pahala. Makanya di antara tanda-tanda Allah hana gekalan ada gedanyo, hana gepremun gedanyo, geabaikan gedanyo. Akan tetapi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka setiap sesuatu yang dia gunakan, yang dia lakukan, waktu-waktu yang dia lewati di dalam kesehariannya, ini bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Maka di sini dikatakan, yang bagi lil insan, maka bagi seseorang ayyastaghila bima yanfa'u, lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Baca Al-Quran. You know, dalam tiura pajannat baca Al-Quran. Yang natingat baca Al-Quran wate bulan Ramadan.
Asal ka bulan puasa sang-sang Al-Qurannya khusus gepetren untuk tak baca dalam bulan puasa. Selain bulan puasa sang hantam tak buka Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Gunakan waktu untuk membaca Al-Quran dengan istighfar, dengan berzikir. Karena sesungguhnya syaitan sangat-sangat senang ketika seorang hamba ini membuang waktunya, membuang-buang waktunya pada sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu untuk ilmunya ataupun terhadap umurnya, terhadap usianya. Setiap sesuatu yang kita habiskan di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah. Umur yang kita habiskan pada tahun udep tu 75 tahun. Berhitung dari balik. Dari usia balik kagi hitung le gedanya ho tabah hotel. Gebi harta oleh Allah, harta gedanya oleh Allah pat gunakan. Maka semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya gunakan waktu untuk istighfar, gunakan waktu untuk berzikir, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan, udip gedanyonyo untuk ibadah. Sebuah hadis kursi, beliau menukilkan sebuah hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu ini untuk ibadah. Berarti getanya diciptakan oleh Allah nya untuk ibadah. Kan berarti tak ibadahnya tak duk bak semijit le getanya 20 jam hana ada tebit-tebit kan nyan makna ibadah. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Nah, ibadah yang sudah dijelaskan tata caranya. Solat rawatib, sunnah rawatib, membaca Al-Quran, puasa sunnah, itu semua ada tata caranya. Dan ada juga ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang terkadang kebiasaan kita bisa kita jadikan sebagai ibadah karena hanya kita niatkan ini semua karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka li wajhi akhika sadaqah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Paling ringan. Tajak lagi tanya tersenyum terhadap saudara sesama mukmin ini menjadi sedekah. Sedekah ibadah. Tak terbit dari rumah tanit lagi tanya nyolong harkat demi lumpuh harta hala ke anak mit ke rumah, maka jadi ibadah. Le katanya tak sampuh bro, memang kanyan tugas tebak masjid tanit nyo bujud ke ibadah, je ke ibadah na pahala. Le katanya nak tugas tak purna nak mit bak sekolah, katanya sebagai seorang guru, maka pada saat itu kita niatkan saya mengajarkan ini karena Allah walaupun tak purna matematik supaya ajud baik dipengal legap. Tak purna bahasa Indonesia supaya ajud di dakwah ke seluruh wilayah Indonesia. Tak purna bahasa Inggeris supaya bisa berdakwah dengan ilmunya ke dunia luar. Maka kita niatkan ini karena Allah dan itu menjadi ibadah. Maka dikatakan khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu untuk beribadah. Fala tal'ab. Jangan kau main-main dengan ibadahmu. Jadi baiklah katanya, tak jadikan pekerjaan untuk mendapatkan uang semata itu sebagai tujuan utama hidup, sedangkan ibadah adalah tujuan sampingan. Tapi bayar tak balik. Tak ibadah yang paling utama, tak kerja untuk dunia yang sampingan. Yang bayar tak balik. Akhirat benar bakte jaro lam jaro tamat dunia. Bek tak balik, bek tak peduk dunia bakte akhirat tamat bajaro. Pajan yang galak tak boleh.
khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamintu laka rizquka fala tat'ab. Dan aku menjamin rezeki kepadamu, kata Allah. Jadi jangan engkau berlelah-lelah. Hana payah tak apa hekdra dekedeh. Hana payah tak putusah badan dekedeh. Nyona urun terkadang hotel dia sembahyang pakan sembahyang rumah hek dah no. Balilung kerja saya. Hai lelung sembahyang. Ya berarti tujuan udep sang-sang ke kerja, sembahyang hotel na tiga. Fala tata'ab, jangan engkau membuat dirimu susah. Idza radita bima qassamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanak. Ingat ketika kita ridha terhadap pemberian Allah, uronyo bila Allah rezeki sekian ridha katanya. Hana tak usaha dari jalan yang gepaharam oleh Allah. Hana tak usaha untuk tazalimi orang lain demi tacok hak nyan kegedanyo. Maka pada saat itu kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka yang kita dapatkan apa? Arahtu qalbaka wa badanak. Aku akan membuat hatimu, aku akan membuat jiwamu dan badanmu ini tenang. Hana he, hana apoh-apah. Yang menyagitanya ridha. Hana apoh-apah dia. Bata minta peng hana apoh-apah, hana menjungkai ku langit. Tapi bagaimana? Kita ridha terhadap pemberian Allah yang halal, kita gunakan pada jalan yang halal. Kita ambil nikmat Allah, kita gunakan pada jalan yang benar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu yang kita lewati sehari-hari 1 kali 24 jam. Terkadang kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita berada di dunia ini, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena waktu yang kita lewatkan tidak bisa kita kembali ke belakang. Hanjut le tatret ulikut beile siminit misedetik hanjut tatret ulikut. Oh tatret jium wate yang kanejuk oleh Allahnya tetap akan berjalan. Maka gunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Ingat, kita ini semua akan kembali kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan ightanim khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah syababika qabla haramik. Masa muda kita nyo segala mudanya Tuhan nyo tak perlu ibadah ke Allah. Ibadah fisik bila wate kita nyo muda. Sebab wate Tuhan haik le tak ibadah secara fisik, tinggal tak ibadah secara harta dengan le tak sedekah. Kemudian ketika kita sehat, ingat manfaatkan kesehatan kita. Banyak orang-orang sakit ingin berolahraga, banyak orang sakit ingin beribadah, banyak orang sakit ingin solat tahajud, banyak orang sakit ingin berjalan menuju ke masjid. Tetapi itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Kak sakit ke? Hana merumpak le. Wate sehat juga hana merumpak. Sebab akan kalau dengan perbuatan atau but-but yang melalaikan, kalau dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka gunakan waktu kita lapang diberikan oleh Allah. Gunakan waktu lapang tersebut sebelum datang waktu sempit. Legetanya ketika gebi harta oleh Allah, gunakan waktu dan harta yang diberikan oleh Allah. Ketika dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, kita hidupkan agama Allah dengan sedekah, infak, wakaf, zakat dan lain sebagainya, membantu orang lain. Karena wateka sempit singa, terkadang legetanya juga membutuhkan apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Maka gunakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita gunakan pada sesuatu yang bermanfaat. Anak-anak kami yang di sini, gunakan waktu yang diberikan oleh Allah masa kalian ini untuk hafal Al-Quran, untuk belajar fardhu ain, belajar tauhid, tak perdalam, tak perkuat akidah, belajar kitab, uronyo bertamat tabuk kitab, betrok ijazah kitab, betrok sanad kitab, bak pengarang kitab, tajak dia katanya tak tuntut ilmu. Tidak mesti di sini, jalan ke tempat lain.
ke daerah lain, ke pesantren lain, ke negara lain demi meningkatkan ilmu pengetahuan. Allah masih memberikan waktu kepada kita. Oh teh kita nyo masa-masa ubud lagi nyo hana ta gunakan wate singa wate takalan urang lain yang wate ubud digunakan wate untuk menuntut ilmu agama Allah, tetapi le kita nyo tak gunakan wate hana ta tuntut ilmu agama Allah singa takalan gop mulia dimuliakan dengan ilmunya, sedangkan kita tidak dimuliakan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Maka gunakan waktu kalian untuk belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya setiap apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita, menjadi amalan bagi kita semua. Asallahu ay yaj'alana mimman alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah menjadikan kita ketika kita mendengarkan kebaikan, kemudian kita mengikuti kebaikan tersebut dengan kita melakukan kebaikan yang kita dengarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum katsiran. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqulu qawli hadza, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.